Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dan mensimulasikan materi tentang mencuri di mata pelajaran fikih kelas 11. Pengertian mencuri. Secara bahasa, mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Dari arti bahasa ini muncul ungkapan si fulan mencuri pendengaran atau penglihatan. Sedangkan menurut istilah syara, mencuri adalah mukhalaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai satu nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Berpijak dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman had memiliki beberapa syarat berikut ini. 1. Pelaku pencurian adalah mukallaf. 2. Barang yang dicuri milik orang lain. 3. Pencurian dilakukan dengan cara diam-diam. 4. Pencuri tidak memiliki andil kepemilikan seperti orang tua yang mencuri harta anaknya, maka orang tua tersebut tidak dikena hukuman had walaupun ia mengambil barang anaknya yang melebihi nisab pencurian. 5. Barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. 6. Barang yang dicuri mencapai jumlah nisabnya. Praktik pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, pelakunya tidak dikenai had. Pun demikian, hakim berhak menjatuhkan hukuman takzir kepadanya. B. Buktian praktik pencurian. Di samping syarat-syarat di atas, had mencuri tidak dapat dijatuhkan sebelum tuduh praktik mencuri benar-benar diyakini secara syarak telah melakukan pencurian yang mengharuskannya dikenai had. Tuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan berikut. 1. Kesaksian dari 2 orang saksi yang ada dan mereka. 2. Pengakuan dari pelaku mencuri itu sendiri. 3. Sumpah dari penuduh. Jika terdakwa pelaku mencuri menolak tuduhan tanpa disertai sumpah, maka hak sumpah berpindah kepada tuduh. Dalam situasi semisal ini, jika penuduh berani bersumpah, maka tuduhan diterima secara hukum, tuduh dibukti melakukan mencuri. C. Had mencuri. Jika praktek pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Ayat di atas menjelaskan had pencurian secara umum. Adapun teknis pelaksanaan had pencurian yang lebih detail dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala insarika faqtau yadahu summa insarika faqtau rijlahu insarika faqtau yadahu summa insarika faqtau rijlahu rawahu al-Daruqutni. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda mengenai pencurian. Jika ia mencuri kali pertama, potonglah satu tangannya. Kemudian jika ia mencuri kali kedua, potonglah salah satu kakinya. Jika ia mencuri kali ketiga, potonglah tangannya yang lain. Kemudian jika ia mencuri kali keempat, potonglah kakinya yang lain. Hadis riwayat Al-Daruqutni. Di antaranya, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti urutan sebagaimana berikut. Yang pertama, potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali. Yang kedua, potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kedua kali. Yang ketiga, potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk kali ketiga. Yang keempat, potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali keempat.
Yang kelima, jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya, maka hukuman bagi pencuri adalah takzir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat. Sebagian ulama lain diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman potong tangan dan kaki hanya berlaku sampai pencurian kedua, yakni potong tangan kanan untuk pencurian pertama dan potong kaki kiri untuk pencurian kedua. Sedangkan untuk pencurian ketiga dan seterusnya, hukumannya adalah takjir. Nisab kadar barang yang dicuri. Para ulama berbeda pendapat terkait nisab kadar minimal barang yang dicuri. Menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. Menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Dalil yang dijadikan sandaran jumhur ulama terkait penetapan had nisab 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim adalah kitab sahihnya dan Imam Ahmad adalah kitab musnadnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW kana yaktahu yadasari fi rubihi dinari fasai. Artinya dari Aisyah bahwa Rasulullah menjatuhkan had potong tangan pada pencuri 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah. Dan dalam riwayat Imam Bukhari dengan lafaz tuqatul yudu fi rubhi dinari fasayat, artinya tangan dipotong pada pencurian 1/4 dinar atau lebih. Adapun tentang dinar atau dirham selalu berubah-ubah. 1 dinar emas diperkirakan seharga 10-12 dirham. Jika dihargakan dengan emas, 1 dirham setara dengan 12,36 gram emas. Jadi perkiraan nisab barang curian adalah 3,34 gram emas atau 1/4 dinar. Pencuri yang dimaafkan. Ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Karena had pencuri merupakan hak hamba atau hak pemilik barang yang dicuri. Jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka had pencuri pindah dari hak hamba ke hak Allah. Dalam situasi semisal ini, had tersebut tidak dapat gugur walaupun pemilik barang yang dicuri memaafkan pencuri. Syar'i yang menjelaskan tentang masalah tersebut adalah hadis riwayat dari Abu Dawud dan Nasai sebagai berikut. Rawa Amr bin Su'aibin an abihi an jadihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'afu hududda fima bainakum fama balagani min harimin faqad waja. Rawahu Abu Dawud wa Nasai. Artinya diriwayatkan dari Amr bin Su'aib dari ayahnya dari kakaknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, maafkanlah had selama masih berada di tanganmu. Adapun had yang sudah sampai kepadaku, maka wajib dilaksanakan. Hikmah had bagi mencuri. Adapun hikmah dari had mencuri antara lain sebagai berikut. 1. Seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Dia akan menerima sanksi moral yaitu malu sekaligus mendapatkan saksi yang merupakan hak adan yaitu had. 2. Seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Karunia Allah terkait harta manusia bukan hanya dari sisi jumlahnya. Dari jumlahnya lebih dari itu saat harta tersebut telah dimiliki secara sah melalui jalur halal, maka ia akan mendapatkan jaminan perlindungan. 3. Menghindarkan manusia dari sikap malas. Mencuri selain merupakan cara singkat milik sesuatu secara tidak sah, juga merupakan perbuatan tidak terpuji yang akan memunculkan sifat malas. Sifat ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
4. Mencuri jela, mencuri hingga dirinya terdorong dari mencari rezeki yang halal. Akibat negatif pelaku mencuri. A. Bahaya bagi pelaku pencurian. 1. Ketidaktenangan dalam hidup, kekhawatiran serta ketakutan karena selalu dibayangi oleh dosanya, atau minimal khawatir tertangkap oleh penegak hukum. 2. Akan semakin jauh dari petunjuk Allah SWT karena setiap dosa yang dilakukan akan membekas di hatinya, dan bila ia tidak menghentikan maka akan semakin terjumus pada perangan lainnya. 3. Ditolak semua amal ibadahnya karena Allah SWT tidak menerima amal seorang yang isi perutnya serta pakaiannya berasal dari barang haram. B. Bahaya terhadap masyarakat. A. Menimbulkan kekerasan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. B. Ketenangan dan kebahagiaan hidup masyarakat sangat terganggu karena adanya ancaman pencurian dan menampuk bahkan pembunuhan. Hindari pelaku mencuri. 1. Mensyukuri nikmat Allah. 2. Menghormati hak milik orang lain. 3. Meningkatkan etos kerja. Saya terpaksa ambil. Karena apa? Karena saya belum makan. Ya, saya maafkan.